Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas kembali materi transformasi geometri. Pada video sebelumnya kita telah membahas transformasi bagian pertama, yaitu translasi. Ingat, bagian-bagian dari transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama translasi, kedua refleksi, ketiga rotasi, dan keempat dilatasi. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi. Apa itu refleksi? Perhatikan gambar. Nah, pada gambar ini sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita akan berangkat untuk melakukan sesuatu kegiatan di luar rumah, maka sebelumnya pasti kita bercermin. Nah, di sini ada 2 gambar orang yang sedang bercermin. Nah, di gambar yang pertama, apa yang kita lakukan akan dipantulkan kembali oleh cermin. Begitu juga untuk gambar yang kedua. Nah, di gambar kedua, semakin kita dekat dengan cermin atau pada saat kita menyentuh bagian cermin, maka seolah-olah bayangan kita juga menyentuh bagian tangan kita yang menyentuh cermin. Nah, kemudian perhatikan gambarnya juga, bayangan cermin berhadapan dengan kita. Nah, dari gambar yang telah mempaparkan, menurut kalian apa itu refleksi? Refleksi adalah pencerminan suatu titik ataupun benda dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, kali ini kita menggunakan cermin datar. Sifat-sifat yang terjadi berdasarkan dari gambar yang kita perhatikan sebelumnya. Yang pertama, tidak mengubah bentuk atau ukuran. Yang kedua, titik asal dan cerminnya saling tegak lurus. Yang ketiga, jarak benda asal terhadap cermin sama dengan jarak dari cermin terhadap bayangannya. Jadi semakin dekat kita dengan cermin, maka bayangannya kita juga akan semakin dekat. Semakin jauh kita dengan cermin, maka bayangan kita juga akan semakin jauh jaraknya. Berikutnya, bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan benda aslinya. Ini seperti pada gambar ya. Nah, kali ini kita akan membahas refleksi pada koordinat kartesius. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan, tentukan bayangan titik koordinat A negatif 2,5 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi kalau kita gambar dalam koordinat kartesius, titik A negatif 2,5 akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, kali ini kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka dalam hal ini cerminnya adalah cermin yang datar. Menurut kalian, kalau titik koordinatnya di atas, dalam hal ini negatif 2,5, dicerminkan terhadap sumbu X, menurut kalian di mana bayangannya? Ya, bayangannya pasti ada di bagian bawah. Nah, ingat, sifat refleksi itu adalah jarak dari titik ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya, sehingga diperoleh bayangan koordinat negatif 2,5 adalah negatif 2, negatif 5. Dalam hal ini, untuk menuliskan hasil bayangannya kita memberi simbol A aksen. Apa maksudnya saling tegak lurus? Maksudnya adalah pada saat terjadi pencerminan, maka jaraknya akan saling tegak lurus dengan cerminnya. Jadi itulah maksudnya titik asal, jarak dari titik asal terhadap cermin dan dari cermin ke bayangannya akan membentuk suatu garis yang tegak lurus, dengan kata lain membentuk sudut siku-siku. Yang kedua, kalau titik B 3, negatif 2 direfleksikan terhadap sumbu X. 3, negatif 2, kalau kita refleksikan, di sini titik yang akan direfleksikan ada di bagian bawah, sedangkan cerminnya sumbu X, berarti bayangannya ada di bagian atas. Dengan menggunakan sifatnya, maka kita peroleh B aksennya adalah 3,2. Nah, kalau titik C negatif 4, negatif 1, jika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah negatif 4,1. Nah, perhatikan titik asal dengan bayangannya. Pada koordinatnya, titik pada sumbu apa yang berubah? Iya,
Suatu titik koordinat misal A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Dengan memperhatikan cerminnya, kita peroleh A aksennya adalah X, negatif Y. Jadi X aksennya tetap X, Y aksennya menjadi negatif Y. Maka contoh yang sebelumnya yaitu titik koordinat A negatif 2,5 yang direfleksikan terhadap sumbu X dengan menggunakan rumusnya yaitu perubahan X, negatif Y diperoleh A negatif 2,5 menjadi A aksen negatif 2, negatif 5. Di sini yang awalnya nilai Y-nya positif menjadi negatif. Kemudian kalau titik B 3, negatif 2 yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka menggunakan rumusnya nilai Y yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi titik pada sumbu X-nya tetap ya. Kemudian kalau titik C negatif 4, negatif 1 yang direfleksikan terhadap sumbu X diperoleh negatif 4,1 dengan nilai Y-nya yang berubah, yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi maksud rumus A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen X, negatif Y ini maksudnya adalah lawan dari positif. Jadi kalau awalnya nilai Y-nya positif, maka bayangannya menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, kalau nilai Y-nya negatif, maka bayangannya menjadi positif. Nah, bagaimana kalau yang direfleksikan adalah titik koordinat A dengan sumbu X menghasilkan bayangan 3,7. Jadi dalam hal ini kita belum ketahui titik asalnya. Dengan menggunakan rumus A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X diperoleh A aksennya X, negatif Y. Jadi kalau awalnya titik asal X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen 3,7. Perhatikan A aksennya tadi di sini X aksennya 3, Y aksennya 7. Nah, untuk perubahannya X aksen dengan X itu tetap. Yang berubah adalah Y menjadi Y aksen. Sehingga untuk mencari nilai Y aksen itu negatif Y. Kemudian kita peroleh Y aksennya tadi 7. 7 itu negatif Y, maka nilai Y-nya adalah negatif 7. Sehingga diperoleh titik asalnya A, X, Y menjadi 3, negatif 7. Jadi kalau bayangannya positif, maka sudah pasti titik asalnya negatif untuk dinilai pada sumbu Y. Nah, bagaimana kalau yang direfleksikan adalah suatu bangun datar segitiga? Nah, dalam hal ini segitiga ABC mempunyai titik koordinat A 3,2, B 1,3 dan C 2,4 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, ingat yang akan kita refleksikan adalah titik-titik koordinatnya. Jadi untuk titik koordinat A 3,2 kalau kita refleksikan terhadap sumbu X menjadi 3, negatif 2. Jadi yang berubah adalah nilai pada sumbu Y. Untuk titik B 1,3 kalau direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 1, negatif 3. Kemudian untuk C 2,4 yang direfleksikan terhadap sumbu X menjadi 2, negatif 4. Nah, karena yang kita cerminkan adalah segitiga, maka kita hubungkan setiap titiknya menjadi suatu bangun datar segitiga. Karena telah kita peroleh bayangannya, kita dapat langsung gambarkan nilai A-nya tadi 3, negatif 2, B-nya 1, negatif 3, dan C 2, negatif 4. Nah, karena yang kita refleksikan adalah segitiga, maka hasil bayangannya juga segitiga. Nah, untuk lebih memahami refleksi terhadap sumbu X, silakan kerjakan latihan soal berikut. Kita masuk di refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kalau sebelumnya cerminnya datar, sekarang yang akan kita bahas jika cerminnya tegak, yaitu sumbu Y. Nah, kalau titik koordinat sebelumnya negatif 2,5 akan kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan jatuh di sebelah kanannya atau di depannya. Maka bayangannya akan jatuh di depannya. Dengan memperhatikan sifat-sifat refleksi pada cermin datar, diperoleh
A aksennya adalah 2,5. Jika titik B kita refleksikan dengan refleksi sumbu Y 3, negatif 2, maka bayangannya akan jatuh ke kiri menjadi negatif 3, negatif 2. Ingat, sifat refleksi pada cermin datar adalah jarak dari titik ke cermin dan dari cermin ke bayangan itu sama dan saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Nah, berdasarkan titik koordinat yang kita cerminkan terhadap sumbu Y, titik pada sumbu apa yang berubah? Iya, titik yang berubah adalah di sumbu X-nya. Jadi kalau awalnya titik koordinatnya di sumbu X-nya negatif 2, maka menjadi positif. Begitu pula sebaliknya. Kalau titik di sumbu X-nya positif, maka hasil bayangan titik X-nya menjadi negatif. Sehingga jika suatu titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya untuk X aksen menjadi negatif X, kemudian Y aksennya tetap. Jadi kalau awalnya nilai X-nya positif, bayangannya menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, kalau nilai X-nya negatif, maka bayangannya menjadi positif. Nah, tanpa menggambar di koordinat kartesius terlebih dahulu, dengan menggunakan rumus yang diberikan, dapat kita peroleh bayangannya. Untuk titik A negatif 2,5 dan untuk titik B 3, negatif 2 yang telah memberikan sebelumnya. Untuk titik A, jika A-nya negatif 2,5 yang direfleksi, maka A aksennya menjadi 2,5. Dalam hal ini, nilai pada sumbu X yang berubah menjadi yang awalnya negatif menjadi positif. Begitu pula sebaliknya, jika titik koordinatnya titik pada sumbu X-nya positif, maka bayangannya menjadi negatif. Nah, bagaimana jika yang kita refleksikan adalah suatu bangun datar? Nah, dalam hal ini bangun datarnya segitiga sama dengan refleksi terhadap sumbu X. Nah, tetapi yang kita ganti adalah refleksinya terhadap sumbu Y. Sebelum kita menggambar, dapat kita tentukan terlebih dahulu bayangannya menggunakan rumus titik A 3,2, titik B 1,3 dan titik C 2,4 yang direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi A 3, negatif 2, maka hasil bayangannya negatif 3,2. B 1,3, maka refleksinya negatif 1,3. C 2,4, maka refleksinya menjadi negatif 2,4. Nah, karena yang kita refleksikan adalah suatu bangun datar, maka tentu bayangannya juga akan menghasilkan bangun datar segitiga. Nah, jadi kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius menjadi A aksennya menjadi negatif 3,2, B negatif 1,3, C negatif 2,4. Tentu hasil bayangannya juga segitiga. Nah, bagaimana jika diketahui bayangan titik koordinatnya yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah negatif 4, negatif 8. Nah, untuk menentukan titik asalnya dengan memperhatikan rumus yang diberikan, maka diperoleh tadi A aksennya negatif 4, negatif 8, di mana X aksen negatif 4, Y aksen negatif 8. X aksen diperoleh dari lawan dari titik asal X, yaitu negatif. Nah, di sini X aksennya negatif 4, maka nilai X-nya adalah 4. Maka diperoleh titik koordinatnya untuk X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen negatif 4, negatif 8. Titik asalnya adalah 4, negatif 8. Nah, untuk lebih memahami refleksi terhadap sumbu Y, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sekarang kita masuk di refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan titik koordinat A negatif 2,5 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi titik koordinat yang akan direfleksikan adalah negatif 2,5. Nah, kalau untuk garis Y sama dengan X, maksudnya adalah nilai Y dan X-nya sama untuk refleksinya. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya juga 2. Itu maksud dari Y sama dengan X. Jadi kalau X-nya 3, tentu Y-nya juga 3. Kalau X-nya negatif 1, tentu Y-nya negatif 1.
Kalau X negatif 2, Y negatif 2, X negatif 3, Y negatif 3. Jadi kalau kita hubungkan semua titik-titiknya dalam satu garis menjadi cermin Y sama dengan X. Nah, dengan menggunakan sifat refleksi, yaitu jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke bayangan dan saling tegak lurus. Jadi akan membentuk sudut siku-siku. Diperoleh A aksennya adalah 5,-2. Nah, perhatikan antara titik asal dan titik bayangan apa yang terjadi? Nah, bagaimana kalau titik B 3,-2 yang direfleksikan terhadap Y sama dengan X? Jadi kalau titik B-nya 3,-2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka jatuhnya akan ke atas, dan ingat jaraknya akan saling tegak lurus terhadap cermin. Maka diperoleh B aksennya negatif 2,3. Jadi, jika suatu titik koordinat A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Maka, dengan memperhatikan hasil bayangan pada contoh sebelumnya, posisinya terbalik. Jadi, nilai pada X aksen itu adalah titik pada sumbu Y. Sedangkan untuk nilai pada Y aksen, yaitu titik pada sumbu X. Jadi, X aksen, Y aksennya itu adalah Y, X. Jadi untuk menentukan bayangan dari koordinat A negatif 2,5 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, dengan memperhatikan rumusnya diperoleh A aksen itu 5,2. Jadi X aksennya diisi dengan titik pada sumbu Y, kemudian Y aksennya yaitu titik pada sumbu X. Begitu pula untuk titik B 3,-2. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, jadi titik awalnya X, Y, maka A aksennya X aksen itu adalah nilai pada sumbu Y, sedangkan Y aksennya adalah nilai pada titik sumbu X. Untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, bagaimana kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X? Contohnya, tentukan bayangan titik koordinat A 3,-4 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika digambarkan dalam koordinat kartesius, titik A-nya 3,-4 direfleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Apa maksudnya refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X? Nah, maksudnya adalah jika nilai X-nya 1, maka nilai Y-nya negatif 1. Lawannya, jika X-nya 2, maka nilai Y-nya negatif 2. Begitu pula sebaliknya. Jika nilai X-nya negatif 1, maka nilai Y-nya positif 1. Jika nilai X-nya negatif 2, nilai Y-nya positif 2. Kebalikannya. Kemudian, jika dihubungkan titik-titiknya menjadi refleksi garis Y sama dengan negatif X. Ingat, pada saat merefleksi, jarak dari titik asal ke cermin akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan dan saling tegak lurus. Maka jaraknya akan saling tegak lurus, maka A aksennya adalah 4,-3. Nah, bagaimana kalau yang direfleksikan adalah titik B negatif 3,2 terhadap garis Y sama dengan negatif X? Jadi titik B-nya negatif 3,2, maka B aksennya pasti negatif 2,3. Perhatikan, dari titik asal ke bayangan, apa yang terjadi? Jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, dengan memanfaatkan contoh sebelumnya diperoleh jika titik asalnya X, Y, refleksinya Y sama dengan negatif X, maka X aksennya yaitu negatif Y, kemudian Y aksennya negatif X. Jadi posisinya terbalik, kemudian digunakan lawannya. Jadi negatif ini bukan berarti hasilnya selalu negatif ya, melainkan lawannya. Jika awalnya positif, maka
jadi negatif, begitu pula sebaliknya. Kemudian x-aksen diisi dengan kebalikan, jadi untuk x-aksen diisi dengan nilai pada titik sumbu Y yang awalnya positif menjadi negatif, begitu pula untuk y-aksen diisi dengan lawan dari nilai pada sumbu x. Sehingga dengan memanfaatkan rumus yang diberikan, untuk mendapatkan bayangan titik koordinat A 3, negatif 4 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, jika titik asalnya X, Y yaitu 3, negatif 4, maka bayangannya untuk X-aksen yang awalnya nilai Y negatif 4 menjadi lawannya positif 4, begitu pula untuk Y-aksen yang awalnya positif 3 menjadi negatif 3. Begitu pula untuk titik B negatif 3,2. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka awalnya X, Y menghasilkan X-aksen lawan dari nilai pada sumbu Y yang awalnya positif 2 menjadi negatif 2. Untuk Y-aksennya nilai pada sumbu X yang awalnya negatif 3 menjadi positif 3. Untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut.